Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yang berjudul Simulasi Edukatif Sistem Adopsi Hewan Virtual bernama Paw-Paw. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Nazwa Dwita Divani, kemudian ada Pramudani Ivwana Fajri selaku pemateri pertama, lalu ada Maulana Ansori selaku pemateri kedua, dan M. Sultan Fatir sebagai pemateri ketiga yang menjelaskan kode Java. Untuk Pramudani, dipersilahkan. Baiklah, di bagian pendahuluan, latar belakangnya untuk memperkuat pemahaman terkait kelas, atribut, metode, konstruktor, enkapsulasi, dan inheritance. Praktikum ini mengangkat sebuah studi kasus simulasi edukatif bernama PAWPOL. Sistem adopsi hewan virtual. Studi kasus ini mensimulasikan adopsi dan perawatan hewan peliharaan secara digital, di mana pengguna dapat memilih hewan, memberi makan, bermain, dan memantau status kesehatannya. Konsep PBO digunakan untuk merepresentasikan hewan sebagai objek nyata yang memiliki perilaku dan sifat tertentu. Seterusnya ada ruang lingkup. Sistem ini dirancang sebagai simulasi edukatif, yaitu model sederhana yang digunakan untuk menerapkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti kelas, atribut, metode, konstruktor, enkapsulasi, dan inheritance. Oleh karena itu, fitur-fitur yang diterapkan tidak sepenuhnya meniru sistem adopsi hewan secara realistis, melainkan difokuskan untuk mempermudah pemahaman konsep OOP bagi pemula. Proyek ini hanya mencakup implementasi konsep dasar PBO sampai materi pertemuan keempat, yaitu yang pertama ada kelas, atribut, dan metode, yang kedua konstruktor, yang ketiga enkapsulasi, yang keempat ada inheritance. Baiklah, eh, selanjutnya dijelaskan oleh Maulana Ansori. Baik, saya akan menjelaskan landasan teori tentang pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit utama dalam perancangan program. Selanjutnya adalah kelas, atribut, dan metode. Kelas adalah kerangka kerja atau blueprint dari objek. Dalam programan berorientasi objek, kelas digunakan untuk mendefinisikan struktur dan perilaku dari objek yang akan dibuat. Di dalam kelas terdapat atribut dan metode. Selanjutnya adalah penjelasan tentang konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis saat objek dari kelas tersebut dibuat. Dengan menggunakan konstruktor, inisialisasi objek menjadi lebih efisien dan tidak perlu mengatur satu persatu nilai atribut setelah objek dibuat. Selanjutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses membungkus data atau atribut dan metode dalam satu unit, serta membatasi akses langsung ke data tersebut dari luar kelas. Dalam Java, enkapsulasi diwujudkan dengan menggunakan modifier akses seperti private, protected, dan public. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi pada codingan NetBeans. Di sini dapat kita lihat ada beberapa inheritance, yaitu yang pertama kelas binatang, ada kelas anak dari binatang yaitu anjing dan kucing. Lalu ada kelas mainnya yang kita beri nama Paw app.java. Lalu pada binatang.java di sini kita ada eh, ada meletakkan atribut yaitu nama, umur, jenis kelamin, tingkat kesehatan, lalu ada energi. Lalu untuk konstruktornya kita bikin di sini juga publik binatang karena konstruktor tuh namanya harus sama dengan eh, nama kelasnya. Jadi kita bikin string nama, integer umur, string jenis kelamin, lalu kita bikin this.name sama dengan nama, lalu seterusnya eh, sampai kita inisialisasikan. Misalnya di sini this dot tingkat kesehatan sama dengan kita inisialisasikan sebagai 80 untuk angka awal. Lalu ada this energi juga sebagai angka awalnya kita inisialisasikan 70. Lalu di sini ada public void beri makan, ini kita sebut sebagai metode. Di sini ada metode beri makan. Jadi jika kita beri makan, dia akan menambahkan
10 tingkat kesehatan sampai batasnya 100. Lalu energi juga akan ditambahkan 15 ketika kita milih metode beri makan. Lalu ada juga metode dari ajak bermain. Di sini kita menggunakan if else. Jadi jika energi dari hewan peliharaan kita nih di bawah 10, maka dia akan otomatis mengeluarkan output nama plus terlalu lelah untuk bermain. Misalnya namanya dari hewan peliharaan kita bikin kayak Choco atau Miko gitu, maka dia akan mengeluarkan Choco terlalu lelah untuk bermain. Lalu untuk else-nya, di sini kita buat ketika kita ajak bermain dan dia energinya di atas 10, maka dia akan mengurangi 10 energi. Dan juga tingkat kesehatan akan dikurangkan 5 dan outputnya akan dimunculkan yaitu Choco bermain, energi yang udah dikurangi, kesehatan yang udah dikurangi juga. Lalu di sini ada juga public metode dari cek kesehatan. Ini berfungsi untuk kita melihat tingkat kesehatan dari hewan virtual kita. Misalnya tingkat kesehatannya tuh 80, maka dia akan menampilkan 80. Lalu di sini ada cek energi juga. Ini kurang lebih sama dengan cek kesehatan. Bedanya yang kesehatan tuh untuk mengecek kesehatan, energi ini untuk mengecek energi dari hewan virtual kita. Lalu ada metode yang paling umum yaitu tampilkan info. Ini untuk menampilkan info yang sudah kita isi tadi yang dari atribut, nama, umur, jenis kelamin, tingkat kesehatan. Lalu ada public get nama, karena di sini nama kita enkalapsikan sebagai privat. Makanya kita menggunakan get nama. Lalu di sini juga pada kelas anjing atau anak dari kelas binatang. Di sini untuk atributnya kita isi sebagai ras. Lalu untuk ada konstruktor juga untuk menginisialisasikan dari atribut tadi. Di sini ras kita inisialisasikan sebagai ras biar dia kebaca. Lalu kita menggunakan override juga. Override ini digunakan untuk memperbarui atau menempel metode yang baru ke metode yang lama. Jadi di sini kan metode tampilkan info nih cuma ada nama, umur sama jenis kelamin. Jadi kalau kita pakai override, dia maka akan menambahkan jenis hewan, ras sama ras. Lalu untuk kelas anakan dari binatang juga yaitu kucing. Di sini atributnya kita beri satu atribut aja yaitu warna. Di sini ada konstruktornya juga. Warna tuh kita inisialisasikan sebagai warna. Kita juga menggunakan override. Karena jika kita memilih hewan yang kita inginkan adalah kucing, maka dia akan menimpa metode tampilkan info dari binatang tadi juga. Dia akan menambahkan warna sama jenis kucing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelas mainnya. Di sini kita menggunakan scanner karena di sini inputan kita adalah inputan berdasarkan keyboard. Lalu di sini kelas kita buat sebagai PAWPAL app. Lalu public static void main. Lalu di sini binatang kita inisialisasikan sebagai binatang dengan nilai 0. Lalu ketika kita runkan dia maka menampilkan ini pertama yaitu pilihan satunya adopsi hewan, pilihan duanya adopsi kucing. Jadi jika kita memilih adopsi ini pilihannya berdasarkan angka 1 atau 2. Jadi misalnya kita pilih 1, maka dia akan langsung ke pilihan ras. Akan menampilkan ini kayak pilihan ras dari anjingnya tuh ada beberapa pilihan, misal golden retriever, husky sama bulldog.
Ini tinggal kita pilih aja, pilihannya juga sama 1, 2 atau 3. Misal kita pilih 1, maka dia akan menampilkan rasnya Golden Retriever. Begitu juga dengan 2 dan 3. Sedangkan kita jika pilih di awal itu pilihan hewannya adalah kucing, pilihan 2, di situ dia akan menampilkan pilihan warna putih, hitam, oranye. Di sini juga jika kita pilih nomor 1, dia akan menampilkan putih dari pilihan kita. Lalu ketika kita pilih yang 2 juga akan menampilkan warna dari hitam juga. Begitu juga dengan 3 dan 4. Lalu di sini juga ada bagian menu interaksi. Di sini kita pakai while untuk perulangan. Jadi misalnya jika kita pilih interaksinya yang pertama beri makan, dia akan mengulangi beri makan sampai kita selesai loopingnya tuh kita pilih pilihan 6 yaitu keluar. Maka dia akan selesai loopingnya. Di sini juga ada switchcase untuk pilihan menu interaksi. Jika kita pilih 1, dia akan memanggil metode beri makan pada kelas binatang. Pilih case 2 juga cek kesehatan. Case 3 jika kita pilih 3 juga ajak bermain. 4 cek energi. 5 tampilkan info dari binatang kita. 6 lanjut, maka dia akan berhenti dari looping tadi, dan hasil code kita selesai. Baiklah, berikut adalah hasil output dari codingan kami. Nah, saat kita merankan codingannya, maka kita akan disuguhkan oleh pilihan hewan apa yang ingin kita adopsi, seperti nomor 1-nya anjing, nomor 2 kucing. Ini tinggal kita isi aja kayak 1. Misalnya kita ingin pelihara anjing, kita oke kan, terus kita masukkan nama hewannya. Nama hewannya Blacky. Nah, di sini kita masukkan umurnya. Kita masukkan misalnya umurnya 2. Untuk jenis kelamin kita bikin jantan. Nah, di sini juga ada pilihan ras. Di sini kita pilih aja husky. Nah, ini udah ada info peliharaan ya. Dengan nama Blacky, umur 2 tahun, jenis kelamin jantan, jenis hewan anjing, ras husky. Ini untuk info peliharaan yang sudah kita isi. Lalu ini ada juga menu interaksi. Jadi kan kita ingin interaksi dengan hewan virtual kita. Misalnya saya ingin memberi makan, kita ketik aja pilihan 1. Nah, maka akan menampilkan outputnya Blacky sudah diberi makan, kesehatan 90, energi 85. Lalu kita misalnya ajak bermain di pilihan 3. Nah, kalau kita ajak bermain, dia akan mengurangi energi sama kesehatan. Lalu misalnya kita lupa juga info dari hewan peliharaan kita dan malas nge-scroll karena udah banyak interaksi sama hewan, itu juga kita bisa pilih pilihan 5. Nah, maka akan menampilkan info peliharaan lagi. Dan ketika kita ingin sudahi interaksinya, kita akan pencet pilihan 6 untuk keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naswa. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem PAW-PAL, sistem adopsi hewan virtual, menggunakan bahasa pemrograman Java, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil menerapkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP secara tepat, yang meliputi penggunaan kelas, atribut, dan metode, konstruktor, enkapsulasi, serta inheritance. Struktur pewarisan antar kelas mempermudah pengelolaan kode dan secara alami merepresentasikan hubungan antar entitas, seperti dalam kehidupan nyata.
Program juga berhasil mensimulasikan interaksi sederhana antara pengguna dan hewan peliharaan virtual melalui metode interaktif seperti memberi makan dan bermain. Selain itu, sistem juga dirancang secara modular sehingga memudahkan pengembangan lebih lanjut ke arah sistem yang lebih kompleks, seperti penambahan antarmuka grafis, fitur penyimpanan data, maupun fitur-fitur interaktif lainnya. Baiklah, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, maka sesi presentasi kami sudah berakhir. Saya mewakili rekan-rekan tim saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Demikian presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.